أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, tak lupa kami selalu berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri kami sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, Nabi yang sama-sama kita tunggu syafaatnya di hari akhirat nanti. Semoga kita yang hadir di masjid pada Jumat yang penuh berkah ini termasuk insya Allah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, baru-baru ini kita mendengar salah satu pemimpin besar agama lain meninggal atau dipanggil menghadap Sang Kuasa. Bagaimana kita sebagai umat Islam menanggapi hal tersebut? Bagaimana kita sebagai umat Islam harus bersikap? Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Dalam tafsir ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki kehormatan sejak penciptaannya, terlepas dari latar belakang keyakinannya. Terlebih lagi dalam salah satu hadis riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri saat jenazah seorang Yahudi melewati beliau. Lalu kemudian ketika sahabat bertanya mengapa beliau berdiri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah dia juga adalah seorang manusia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap sesama, terutama di dalam momen sakral seperti kematian. Menahan diri dari komentar negatif, tentunya yang berkaitan dengan adab, lisan, dan digital. Era digital membuat kita mudah menyuarakan pendapat, namun Islam mengajarkan kehati-hatian di dalam berbicara, karena banyak di antara kita tergelincir di dalam ghibah, suuzan, bahkan olok-olok ketika tokoh agama lain wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal, karena mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Hadis riwayat Bukhari. Maka masyarakat muslimin, diam di dalam banyak kondisi adalah bentuk dari kecerdasan spiritual. Jika tidak bisa mendoakan, maka sebaiknya kita cukup dengan mengucapkan ucapan yang simpati, seperti semoga keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagian umat kita ragu menyampaikan bela sungkawa karena khawatir dianggap mengaburkan akidah di dalam diri kita. Padahal menyatakan simpati atas kematian seseorang tak sama dengan menyetujui keyakinannya. Di dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk tetangga Yahudi yang sakit dan kemudian mengucapkan kata-kata yang baik. Ini membuktikan bahwa empati dan akidah bisa berjalan beriringan. Ucapan simpati bukanlah pengakuan terhadap keimanan orang tersebut, akan tetapi bukti dari adab Islam yang luhur. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka dari itu kita semua harus membaca di dalam dalil Al-Quran, karena sesungguhnya umat Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Maka sepatutnya ma'asyar muslimin, umat muslim menjadi cerminan kasih sayang, bukan kebencian. Kematian tokoh agama lain adalah momen reflektif, bukan menjadi momen untuk menebar permusuhan. Karena selama ini yang sering diajarkan dan ditonjolkan di forum-forum dakwah hanyalah ukhuwah Islamiyah. Padahal selain ukhuwah Islamiyah juga ada ukhuwah watoniyah dan juga ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah, ma'asyiral muslimin? Ukhuwah Islamiyah adalah bentuk persaudaraan karena kita sama-sama muslim dan beragama Islam. Kita dipersaudarakan karena satu akidah dan satu keyakinan. Lalu kemudian ada namanya ukhuwah watoniyah. Ini adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita bersaudara karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Terlepas dari bahasa apapun ia berbicara, di daerah manapun ia tinggal, karena kita adalah satu bangsa Indonesia, maka kita semua adalah bersaudara. Ini namanya ukhuwah watoniyah. Dan kemudian yang terakhir ada namanya ukhuwah basyariyah. Persaudaraan karena sama-sama manusia. Jadi manusia secara keseluruhan itu bersaudara sebagai anak cucu Adam dan Hawa. Bangsa apapun dia, dimanapun ia tinggal. Maka ukhuwah bentuk ketiga inilah yang mempersaudarakan antara orang Indonesia dan orang Amerika, orang Bugis Makassar dengan orang Eropa dan seterusnya. Agama Islam tentu senantiasa melarang umatnya mencela penganut agama lain atau mencaci maki keyakinan mereka. Sebab kalau umat Islam mencaci maki umat yang lain, nanti pun mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu pengetahuan. Maka kita harus bisa saling berdialog, harus bisa saling menjaga kerukunan demi terwujudnya bangsa yang senantiasa bersatu di dalam harmoni seperti semboyan agama kita, seperti semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, akan tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga persatuan, menjaga kesatuan dan menjaga perdamaian itu lebih utama daripada kita menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kekacauan karena hanya hal sedikit, karena hal yang bisa diselesaikan dengan berdialog. Maka cukuplah dengan ayat-ayat yang kami sampaikan tadi, dengan jenis-jenis ukhuwah yang kami sampaikan tadi, itu bisa senantiasa menjaga kerukunan kita umat beragama. Karena di Indonesia ini bukan milik agama Islam, Indonesia ini bukan milik umat agama-agama tertentu, dan tetapi Indonesia ini adalah milik kita semua, orang Indonesia, terlepas dari agama apapun, suku apapun, dan dengan bahasa apapun dia berbicara, karena kita semua adalah satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayuhan nas
اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا والعراق اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل بلدان المسلمين عامة وفي بلادنا إندونيسيا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رب العالمين. Berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina yang sedang menghadapi cobaan-Mu. Mudah-mudahan setiap ketabahan serta kesabaran mereka berbuah surga firdaus-Mu di hari akhirat nanti ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Anugerahkanlah kepada bangsa dan negara kami ini pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Anugerahkanlah kepada bangsa dan negara kami ini masyarakat-masyarakat yang baik dan perbaikilah masyarakat kami. Allahumma arzuqna imaman adilan. Allahumma arzuqna imaman adilan. Allahumma arzuqna imaman adilan. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.